Kongres ke-6 PDIP 2025 mengandung bawang. Digelar tertutup tanpa sorotan terang. Ada yang diam-diam datang ke Bali, ada juga yang tiba-tiba dapat amnesti terus nyusul ke lokasi. Dan hasilnya, PDIP masih memilih di luar koalisi. Setelah sempat tertunda gara-gara pemilu 2024 dan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK, Kongres ke-6 PDI Perjuangan akhirnya digelar juga. Hasilnya, Megawati tetap jadi Ketua Umum untuk periode 2025-2030. Puan Maharani jadi Ketua Bidang Politik, Prananda jadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital. Terus Hasto udah nggak jadi Sekjen lagi. Posisi itu sekarang dipegang langsung sama Bu Mega. Kongres ke-6 PDIP kali ini benar-benar beda banget. Lebih tertutup, sampai wartawan aja diseleksi ketat. Gak semua bisa meliput. Rangkaian acara PDIP di Bali ini udah dari 30 Juli lalu. Ada 3.200 kader dikumpulin buat ikut bimbingan teknis di Denpasar. Tapi waktu itu gak ada yang bisa mastiin ini cuma BIMTEK atau memang ada kongres. Semuanya rahasia. Sampai akhirnya muncul kabar, Hasto bakal dapat amnesti. Dari situ, arah kongres mulai kelihatan, dan perlahan, acara mulai terbuka. Gak ada siaran langsung resmi, gak ada umbul-umbul di sekitar venue. Tapi yang paling bikin beda, kongres kali ini mengandung bawang. Yap, Megawati dikabarkan beberapa kali menangis selama acara. Tapi momen yang paling emosional, waktu Hasto, Sekjen kepercayaannya datang langsung ke lokasi setelah 5 bulan ditahan KPK. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di kelilingin. Amnesti buat Hasto diproses kilat. Menurut sumber kumparan, semuanya berawal tanggal 27 Juli lalu. Presiden Prabowo manggil Sufmi Dasko ke Hambalang, bahas rencana amnesti buat Hasto dan juga abolisi untuk Tom Lembong. Di hari yang sama, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga dihubungi Dasko. Dia dapat info soal rencana itu dan nyampein langsung ke Puan. Puncaknya ada di Kamis 31 Juli. Dasko bareng Mensesnek Prasetyo Hadi super sibuk, bolak-balik Jakarta, Bali, Jakarta lagi. Di Bali, mereka ketemu Mega, Puan, dan Prananda. Lokasinya di Rumah Kain Ikat Tenun Nogo Sanur sekitar jam 3:30 sore. Topik utamanya tentu aja soal amnesti Hasto. Pertemuan itu singkat cuma sekitar sejam. Habis itu, Dasko dan Prasetyo Hadi langsung balik ke Jakarta, lanjut ke istana rapat konsultasi dengan Presiden. Dari sana, mereka menuju DPR untuk ambil persetujuan bareng 8 fraksi lainnya soal abolisi dan amnesti dari Presiden. Dan malam itu juga, konferensi pers soal amnesti Hasto digelar bareng Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Yang bikin menarik, DPR tuh lagi masa reses, artinya anggota Dewan lagi kerja di dapil masing-masing. Tapi tiba-tiba anggota DPR Komisi 3 dari semua fraksi dihubungi dan diminta standby di Senayan cuma buat ikut rapat konsultasi. Besoknya proses masih lanjut, Kementerian Hukum dipanggil ke istana untuk terima salinan keputusan Presiden soal amnesti dan abolisi. Setelah itu, Kepres langsung diantar ke Kejaksaan Agung dan KPK. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang alasan Presiden Prabowo kasih amnesti ke Hasto adalah demi menyatukan kekuatan politik menjelang usia 80 tahun Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi, ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Kita semua merindukan keadilan
dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Aksi heroik Prabowo ngasih amnesti ke Hasto jelas bukan tanpa maksud. Apakah ini bagian dari strategi buat bikin PDIP balik arah? Mungkin supaya ikut gabung ke dalam pemerintahan? Toh harapan Prabowo dari awal selalu sama. Semua bersatu, satu barisan, dukung pemerintah. Menurut sumber kumparan, penahanan Hasto sempat bikin gerah lingkaran dalam presiden. Ada yang disalahkan karena dianggap nggak berhasil mengondisikan situasi. Dari situ aja udah kelihatan banget, sejak awal ada keinginan kuat buat nyelamatin Hasto. Kita tidak ada politik dagang atau barter dalam pemberian amnesti kepada Mas Hasto Kristianto. Kami memang lebih mengedepankan silaturahmi dan kekeluargaan saja, bahwa tidak ada kemudian tawar-menawar, ada yang mendukung pemerintahan, kemudian ada yang kemudian masuk di kabinet dalam hal pemberian amnesti ini. Kalau dilihat-lihat, usaha Prabowo buat ngambil hati Mega bukan cuma sekali dua kali. Kode nasi goreng politik yang dulu sering jadi candaan, sekarang beneran kejadian. Terakhir juga momen pas upacara Hari Pancasila, Prabowo nganterin Mega sampai ke mobil. Gestur yang gak biasa. Politikus Gerindra menilai hubungan dengan Prabowo dan Megawati itu bukan hal baru. Bu Mega dan Pak Prabowo itu memang seperti kakak adik dalam politik. Walaupun ya kan pernah dan sering kali itu berlawanan, tapi boleh dicek apakah pernah Bu Mega atau Pak Prabowo itu menyerang secara pribadi. Nggak pernah sama sekali. Ya, jadi respect yang terbangun di antara kedua belah pihak itu memang ada ya. Jadi kedekatan psikologis itu ada. Yang menarik, amnesti Hasto nggak serta-merta bikin PDIP tergoda kabinet. Hasil Kongres juga bukan oposisi. Mega memutuskan PDIP tetap berdiri di tengah. Tetap kritis dan tegas, terutama terhadap yang menyimpang dari nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum. Sikap ini sebenarnya udah disampaikan Mega sejak awal, bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya nilai sikap politik Mega konsisten dari dulu. Kalau menurut saya Ibu Mega dari dulu kalau kita lihat itu konsisten. Dia punya prinsip bahwa siapapun yang kalah, ya sudah, tidak boleh masuk ke dalam anggota kabinet. Tidak boleh masuk ke dalam barisan koalisi. Jadi menurut saya di luar urusan Jokowi pun menurut saya memang gaya berpolitik Mega ya seperti itu. Kita tahu hubungan PDIP dan Solo udah lama nggak akur. Tapi akhir-akhir ini, aksi Prabowo ini makin nunjukin seolah arah kemudi benar-benar ada di tangannya. Hari ini makan bakmi di Solo, besok santai aja makan nasi goreng di Teguh Umar. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, manuver Prabowo ini murni soal merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Jadi saya melihat memang nuansa politis yang kental dan tadi ini menjaga relasi dengan Teguh Umar ya, sekaligus poros Lebak Bulus di bawah komando Anies Baswedan. Ya, tapi bagaimana dengan Solo? Nah, saya lihat Solo kecewa pasti. Ya karena kan yang dibebaskan ini lawan-lawan politiknya Solo. Ya sekaligus Pak Prabowo ingin bilang gaya kepemimpinan saya berbeda loh. Ya gaya kepemimpinan saya cenderung merangkul, kalau gaya kepemimpinan Solo cenderung memukul. Ya jadi ini era is already come and new president have new style ya, leadership style gitu. Jadi saya mau melihat bahwa ya Prabowo gitu. Bukan oposisi, bukan koalisi, tapi tetap jadi pemain penting di papan kekuasaan. Sinyal amnesti dari Prabowo jadi gestur politik seolah membuka pintu, tapi Mega belum mau masuk. Jadi PDIP bakal tetap jaga jarak atau amnesti Hasto justru bikin Mega luluh dan akhirnya masuk kabinet Prabowo?